Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Kembali lagi bertemu bersama Ibu Elis. Hari ini Ibu Elis akan mengajar pelajaran PPKN dari buku tematik 3C KD 3.1. Materinya yaitu tentang gotong royong dan hidup sederhana. Nah, sekarang kita akan membahas dulu materi tentang gotong royong. Apa itu gotong royong? Gotong royong itu berasal dari bahasa Jawa. Gotong artinya pikul atau angkat, sedangkan royong artinya bersama-sama. Jadi, gotong royong itu artinya mengerjakan pekerjaan secara bersama-sama. Nah, itu tadi arti dari gotong royong. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong adalah yang pertama, nilai kebersamaan. Yang kedua, nilai persatuan. Yang ketiga, nilai rela berkorban. Yang keempat adalah nilai tolong menolong. Nah, itu tadi 4 nilai yang terkandung dalam gotong royong. Nah, manfaat atau keuntungan ketika kita melakukan pekerjaan dengan bergotong royong. Yang pertama, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Yang kedua, pekerjaan yang sulit akan menjadi mudah. Yang ketiga, membina hubungan sosial yang baik. Yang keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan nasional. Yang kelima, hubungan antar warga masyarakat menjadi harmonis. Yang keenam adalah menumbuhkan sikap kebersamaan. Nah, itu tadi manfaat atau keuntungan yang bisa kita rasakan dengan bergotong royong. Sekarang sebaliknya, apa akibatnya bila kita tidak suka bergotong royong? Yang pertama, kita akan sulit mendapatkan pertolongan. Yang kedua, pekerjaan juga akan terasa lebih berat. Yang ketiga, pekerjaan menjadi tidak cepat selesai. Yang keempat, kita juga akan dikucilkan dari pergaulan. Nah, itu tadi adalah akibat bila kita tidak hidup bergotong royong. Nah, anak-anak, gotong royong itu bisa dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Nah, ini adalah contoh gotong royong di sekolah. Yang pertama adalah piket. Piket merupakan contoh gotong royong di sekolah. Yang kedua, menghias kelas bersama-sama. Yang ketiga, membersihkan halaman sekolah bersama-sama. Kemudian, contoh gotong royong di rumah, membersihkan rumah bersama-sama, bercocok tanam bersama, membersihkan taman bersama, dan menghias rumah bersama-sama. Sekarang contoh gotong royong di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah membersihkan lingkungan. Yang kedua, membangun tempat ibadah. Yang ketiga, membangun tanggul untuk pengairan sawah. Yang keempat, memperbaiki jalan. Yang kelima, ronda malam. Dan yang keenam adalah membangun rumah. Itu adalah contoh gotong royong di masyarakat. Nah, sekarang hidup sederhana. Apa itu hidup sederhana? Hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebihan, berpenampilan sederhana, dan hidup tidak boros. Sikap hidup sederhana itu sangat penting diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sikap sederhana itu mengajarkan dan melatih kita untuk bersikap disiplin, cermat, dan teratur dalam menggunakan harta ataupun uang, ya. Jadi sikap hidup sederhana itu sangat penting diterapkan mulai kita dari kecil, ya, supaya ketika kita sudah besar kita akan terbiasa hidup sederhana. Nah, sekarang contoh hidup sederhana. Yang pertama, berbicara apa adanya dan tidak sombong, tidak melebih-lebihkan saat kita sedang berbicara. Yang kedua, tidak memakai perhiasan berlebihan. Yang ketiga, berpenampilan sederhana. Yang keempat, tidak makan berlebihan. Yang kelima, membelanjakan uang secukupnya. Yang keenam, senang menabung.
Nah, itu tadi adalah contoh hidup sederhana. Nah, apa sih manfaatnya yang bisa kita rasakan kalau kita hidup sederhana? Yang pertama, orang yang hidupnya sederhana akan disenangi teman dan pasti punya banyak teman. Yang kedua, hidup akan menjadi lebih tenang dan nyaman. Yang ketiga, lebih mengerti kebutuhan hidupnya. Yang keempat, menjadi tidak berlebihan terhadap sesuatu. Yang kelima, terhindar dari utang. Yang keenam, akan memiliki simpanan uang atau tabungan. Nah, itu tadi manfaat hidup sederhana. Anak-anak, sikap hidup sederhana itu sangat penting, ya. Jadi, sikap hidup sederhana itu harus ditanamkan sejak kecil atau sejak dini, supaya ketika nanti kita dewasa, kita sudah terbiasa hidup sederhana. Orang yang hidupnya sederhana itu pasti akan selalu merasa nyaman dan juga bahagia. Nah, anak-anak, penampilan seseorang itu dapat mencerminkan kepribadiannya. Nah, itu tadi pembelajaran dari Ibu Elis mengenai sikap hidup bergotong royong dan juga hidup sederhana. Sekian dan terima kasih pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video Ibu Elis berikutnya.